Hai guys, gua Ayo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Yes, jadi kali ini sebenarnya pertemuannya agak dadakan sama drummer yang satu ini. Sebenarnya udah direncanain lama ya, cuman gak jadi-jadi ya. Cuman susah banget nih, sibuk juga. Ini super sibuk, lebih sibuk. Ya sama-sama sibuk lah ya. Gua malam ini ketemu sama Mas Tony dari Endang Sukamti. Wey. Tos dulu dong. Dari hatiku satu, hati satu penuh, jalan terus akan karuniamu. Menggonggong, menggonggong, hati menggonggong. Aman ya, sehat ya. Alhamdulillah Mas. Jadi ini pertemuannya emang benar-benar dadakan. Sekarang jam berapa Mas? Jam Jam 12 malam. 12 lebih 10. Sekarang jam 12 lebih 10. Sebentar lagi juga Mas Tony harus cabut nih. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis karena gua bakal mengupas cerita-cerita perjuangan yang sangat menginspirasi dari Mas Tony Sukamti. Sangat menyedihkan. Oh enggak ya? Belum. Belum. Janganlah, kok belum? Jangan. Jadi sebelum lo masuk Sukamti, Ya, katanya lu itu adalah seorang session player dari beberapa penyanyi ngetop di Indonesia. Bener gak sih? ya beberapa. Sudah. Ya kayak Yo Iqbal lah, merantau ke ibu kota, mencari nafkah dan rezeki ya kan. Nyangkutnya di mana ya ikutin aja. Jadi merantau berarti perantau le. Perantau, karena aku lahir dan besar di Jogja. Sebenarnya aku bikin Sukamti itu 2001. 2001. Jadi lu sebenarnya udah sempat juga jadi drummer Endang Sukamti. Iya, Sukamti itu terbentuk di rumahku. Oh gitu. Jadi dulu di rumahku yang dulu tuh ada studio. Nah, itu jadi base campnya anak-anak sekolahanku sama sekolahannya Erik. Hah? Jadi kalau pada bolos nongkrongnya di studioku. Kebetulan kan SMA aku di belakang rumah. Jadi kalau Oke. anak-anak pada bolos nongkrongnya di studio. Gitu. Sampai akhirnya terbentuklah Endang Endang Sukamti. Sukamti. Jadi lu bisa dibilang drummer pertamanya nih ya. Ya. Drummer pertamanya Endang Ya, Sukamti. karena Endang Sukamti itu awalnya kan berempat. Aku, Erik, gitarisnya masih dulu namanya Fendi, Hah? sama Ayah Ulok tuh dulu vokalisnya Sukamti. Manajernya sekarang ya? Ya, Oh. itu vokalis pertama. Vokalis pertama ya. Ya. Nah, terus lu bisa ke Jakarta gimana ceritanya, Mas? Terus tahun berapa ya? Tahun 2002 atau 2003 ya. Heeh. Aku mengundurkan diri dari Sukamti. Lu keluar tuh ya. Keluar, maklum lah ini gejolak kaula muda kan, umur-umur segitu. Oke. Main di aliran ini kayaknya waktu itu susah nih buat ini. Terus Buat hidup ya. ya ada yang nggak sejalan juga. Terus sebenarnya sih kalau sekarang diinget-inget ya, itu lucu. Maksudnya cuman masalah-masalah sepele gitu. Terus aku ke Jakarta. Tahun berapa ya itu? Mulai di Jakarta tuh tahun 2005 2006. 2005 2006. Lu merantau dari Jogja Merantau, ke Jakarta. tapi merantaunya gara-gara jadi aku keluar dari Sukamti, aku ajak gitarisnya Sukamti yang pertama Ya. bikin band Bikin band. pop rock gitulah, Oke. yang lebih bisa diterima lah dulu gitu kan. Oke. Dapat kontak rekaman sama label dan itu satu label sama Sukamti Oh, satu label. di Warner. Rilis 2 album. Ya mungkin peruntungannya nggak seberuntung Sukamti ya. Sukamti malah ngetop dia. Terus Oke. nah akhirnya pada pulang nih ke Jogja. Band lo itu. Heeh. Apa nama bandnya? Bre. Bre. Heeh. Oke. Tapi aku nyangkut di Jakarta, nggak ikut pulang. Mikirnya, aduh pulang nggak jadi apa-apa nih, harus di Jakarta harus jadi sesuatu lah. Sampai gitu. sukses gitu ya. Iya, biarpun sekarang belum sukses-sukses amat sih. Merendah gini nih emang. Dia rockstar yang baik hati nih. Belum sesukses beliau. Wah. Pertama kali diajakin tuh ngisi demonya Sheryl. Demonya Sheryl. Senavia. Itu dia masih SD tuh waktu itu. Jadi itu karir pertama lo Pertama session lah ya. session. Setelah itu siapa lagi Mas, penyanyi atau band gitu pernah? Band Seventeen. Oh, Seventeen lo sempet juga. Seventeen itu tur panjangnya Seventeen pertama tuh aku yang main karena almarhum Andi waktu itu menikah.
Dia libur 3 bulan kalau nggak salah. Oh, oke. Terus aku gantiin. Itu album yang Lelaki Hebat. oh lo lagi hebat. Itu lagi sibuk-sibuknya sih Lagi sibuk-sibuknya. mereka ya. Lagi naik-naiknya. Terakhir sebelum balik sama Sukamti aku sama Firza. Sama Firza. Iya. Itu berapa tahun? 3 tahun 3 tahun sama Firza. sama Firza. Gokil. Nah terus kenapa ceritanya lu bisa ditarik lagi sama Sukamti? Ini kan pasti teman-teman Ya, mungkin jarang tahu alasannya. alasan aku ditarik ya bukan alasan yang sebelumnya keluar nih ya. Bukan. Nah, kalau yang Mas Ari keluar, aku nggak tahu alasan Ya. pastinya apa gitu. Cuman yang jadi pertimbangan kenapa aku balik lagi ke Sukamti, aku tidak pernah menawarkan diri Oke. ke Erik sebenarnya, ke teman-teman Sukamti. Aku cuman kenapa sih kok sampai keluar-keluar udah pada Solid gitu ya. udah solid gitu, sayang aja gitu. Jadi Erik itu sebenarnya punya grup WA. Kita punya grup WA itu formasi pertamanya Nang Sukamti. Oh gitu. Heeh. Sampai Sekarang Sampai masih. sekarang. Heeh. Oh, Grup gitu. itu grup formasi pertama itu masih ada gitu. Nah, waktu Mas Ari keluar, ya sempat di situ kenapa gini-gini. Cuman aku nggak pernah punya terbesit pikiran buat balik lagi nganti Ari gitu, nggak pernah gitu. Ya. Sampai 2 hari 3 hari setelah Ari mengundurkan diri, Heeh. Erik ngechat aku pakai bahasa Jawa tuh. Isih sudi Balik. nggak isih sudi ngewangi sedulur-sedulurmu toh gitu. Kalau di translate tuh masih sudi bantuin saudara-saudaramu kan gitu. Oke. Nah, terus saat itu juga aku nggak langsung mengiyakan gitu. Aku bilang, "Ya ayo, yang penting Sukamti nggak berhenti, bisa terus jalan." Tapi aku coba dulu karena aku udah lama nggak mainin musiknya kayak Sukamti gitu. Terus takutnya nanti udah nggak cocok atau gimana gitu. Kita coba dulu penyesuaian lagi. Terus kan Sukamti kan bukan hanya sekedar band tapi keluarga besar gitu. Ya. Otomatis aku harus bisa klik juga sama orang-orang yang di belakang layarnya Sukamti gitu. Ya karena itu istilahnya kembali ke rumah ya, ketemu teman-teman lama ya, nggak butuh proses lama dan susah gitu, nggak susah buat ngeblend lagi. Berarti lu awalnya adisional dulu ya. Sempat berapa panggung yang lu menjadi adisional gitu? Itu sebenarnya Erik dan Dori yang lebih berhak menjawab posisiku tuh apa sebenarnya. Aku nggak berani ngomong. Terserah orang mau menganggap aku adisional atau aku personil, monggo silahkan. Yang jelas ya sampai saat ini aku sudah isi 2 album Di Sukamti. Sukamti ya. Monggo terserah orang menilai gitu. Lo tapi kalau menurut gua sih lu sudah jadi bagian Endang Sukamti, personil Ya, Endang Sukamti. itu berarti terima kasih buat apresiasinya dari saudara Yo Iqbal. Emang masih ada yang bilang Tony Sukamti itu adisional gitu. Ya kan kita nggak tahu, netizen tuh kan biasanya ada yang gimana gitu, terserah aja. Yang penting Sukamti masih bisa menghibur, ya kan. Kenapa sih Mas dibikin lu tuh image-nya super sas pertama kali? Oke, jadi aku ingat banget itu manggung pertama kali sama Sukamti itu tanggal 6 Juni 2016 di Semarang. Itu sebenarnya sampai latihan terakhir, aku tuh cuman latihan 1 kali sama Sukamti. Sekali doang. Sekali doang. Untuk main berapa lagu? Untuk main sekitar, Sukamti tuh kalau main 13 sampai 15 lagu lah. Wow. Dan nggak pernah ada wacana dan terbesit untuk ada karakter Ya. ini, superhero ini, super sas ini sebenarnya awalnya. Sampai H-1 mau berangkat. Tampil biasa aja. Iya, lah. belum ada wacana, biasa aja. H-1 mau berangkat, Erik sempat tercetus pikiran, kalau kamu pakai kostum superhero gimana? Aku cuman jawab, ya terserah kamu lah. Yang penting bisa jalan aja dulu. Oke. Terserah aku mau dijadiin apa, aku bilang gitu. Toh juga saat itu kan posisiku adisional ya ngikut. Ya adisional, tahu kan Ya, kita ya, sebagai ya. adisional, sebagai session Ya kan karyawan ikut lah ya. karyawan ngikut. Ya udah sampai akhirnya mau manggung itu belum ada namanya sebenarnya. Belum ada. Kita nggak ngerti nih mau dijadiin apa nih namanya. Sampai belanja kostum pun di kota pertama itu Di Semarang itu bagus yang beli kostumnya. Bagus yang beli. Heeh. Dan itu awalnya tuh kayak ini loh, kayak tahu kostum senam yang gini. Heeh. Nah itu kayak gitu. Kan kebayang kan bentukku kayak apa kalau pakai.
Untungnya janganlah kasih Anthony, Erik bilang gitu. Terus ya udah ganti, akhirnya pakai kostum yang warna putih yang pertama dulu. Masih jaket kayak training buat lari itu loh. Karena kan kita beli emang cari yang dicocok-cocokin aja, belum bikin kostum khusus Super Sas gitu. Nah akhirnya tuh Super Sas jadi serius tuh, sampai ada clothingnya segala ya kan? Iya, akhirnya seperti itu. Karena mikirnya gini. Nah, nama Super Sas sendiri itu ya itu tadi aku cerita belum ada sebenarnya sampai mau naik panggung tuh nanti dikenalin siapa. Oh ya? Kita belum tahu ini mau dikenalin sebagai siapa namanya. Akhirnya waktu main terus ada sesi perkenalan, tiba-tiba Erik ngomong Super Sas. Artinya apa? Kalau dulu kan muncul tagar Save Aris Sukamti. Save Aris Sukamti ya. Sasnya itu. Mungkin ya? dari situ gitu Super Sas gitu. Karena memang nggak direncana dan bingung mungkin dia mau ngasih nama apa, akhirnya keluar nama itu. Akhirnya diseriusin karena mikirnya gini, satu unik poinnya adalah ya belum ada yang kayak gitu, belum ada di Indonesia superhero main drum. belum ada. Dua, Endang Sukamti kan bertiga personilnya kan. Yap. Pikirnya kalau ada satu lagi berarti yang bisa dijual ada 4 aset dong. Selain Erik, Dori, Tony ada Super Sas yang bisa dijual. Oke, jadi ada 4 brand lah ya. 4 brand. Tapi Endang Sukamti tuh menurut gue tuh adalah band yang paling kreatif, yang paling banyak menginspirasi band-band untuk menjalankan digital tuh dari Sukamti sih mas. Dan ya Sukamti gue bilang bukan cuma band sih sekarang ya sih. Ya. Lu udah jadi perusahaan gede. Jadi brand juga ya, pokoknya segala-galanya lah. Gokil mas. Lu pernah gak sih ada di tahap kayaknya gue harus berhenti deh main drum? Pernah kan? Kalau tahap itu nggak pernah dan insya Allah jangan sampai sih. Karena buat aku main drum ya apa ya, passion gitu loh. Jadi kayak bukan hobi ya, passion. Jadi aku nggak bisa nggak main drum gitu, nggak bisa nggak bermusik. Jadi insya Allah sampai kapanpun ya terus main drum, terus main musik sih. Bisanya itu tok ya soalnya. Gimana? Gak bisa lagi ya. Gak bisa lainnya. Bisanya cuma itu. Berarti kalau kata orang, main drum tuh capek ya. Nanti kalau berhenti anak istriku gak bisa makan. Bener. Iya kan? Berarti kalau ada orang bilang, main drum tuh capek ya. Pegel ya tangannya. Coba sambil pakai kostum. Lebih capek. Pesan-pesan lu buat drummer-drummer yang nonton video ini. Buat teman-teman drummer dimanapun kalian berada, mungkin nggak cuma drummer ya. Iya sih. Apapun itu ya, apapun kalian musisi atau dalam bidang dan hal apapun, apa yang kalian lakukan fokus, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah dengerin apa kata orang. Selama itu hal baik dan positif, tetap fokus, lakuin yang terbaik maksimal, semua yang kamu punya dan kamu mampu, biar hasilnya juga maksimal, nggak usah dengerin kata orang. Pertanyaan terakhir buat Mas Tony Sukamti, gajinya gedean mana? Session atau di Endang Sukamti? Nggak usah dijawab. Jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih sudah nonton semuanya.